Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdik wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bil ilmik wa khatta bihi kalamuk wa ahsa kitabuk warḍal min sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Shadaqallahu azim. Pertama yang utama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di maghrib ini alhamdulillah pada sholat maghrib kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas satu tema yang telah kita viralkan satu pekan sebelum ini kurang lebih, yaitu spirit doll atau boneka arwah dan fenomenanya. Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Baik, saudaraku, saudariku cinta Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan teman-teman, sahabat-sahabat, pecinta ataupun ya follower atau apalah namanya gitu, yang aktif sekali dalam seram ya seputar ruqyah dan Islam. Nah, malam hari ini di episode ke-12 ini sangat menarik sekali, tentu kita membahas yang lagi viral ya, yaitu tentang spirit doll atau boneka arwah. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, ya sambil menikmati jeruk hangat. Nah, musim hujan harus ditemani yang anget-anget ya, supaya kita segar fresh. Baik, selamat datang kawan-kawanku, saudara-saudariku di kajian seram episode 12 ini. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah, silakan bagi yang ingin berdiskusi, menyampaikan pengalamannya atau menyampaikan informasi-informasi terkait tentang tema kita, boneka arwah, spirit doll dan fenomenanya, silakan dicantumkan saja di kolom komentar. Bagi yang bertanya nanti langsung saya respon insya Allah. Selamat datang. Nih gimana cara nyebutnya, udah ramai nih masya Allah ya. Ada Bang Al-Fajri, ada Bang Endrianto, ada Nurul NRLZLH masya Allah, Bang Bung Misnan, Bang Rudi ya, ada Kak Aulia, ada Alon Kelsey masya Allah. Siap kata Pamen. Selamat menikmati. Baik rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, spirit doll, boneka arwah. Gimana nih kalau kita bicara boneka? Boleh nggak ya dalam Islam kita ya mengoleksi boneka, boleh nggak ya kira-kira? Tapi sebelumnya agar kita tidak salah paham ya, agar tidak salah sangka ataupun tidak terjadi hiruk pikuk di kemudian hari, sebelumnya karena gini ya, kita ini kan umat Islam. Kalau kita semua tahu ya bahwa di agama tertentu atau di paham tertentu ada punya ajaran-ajaran yang memang menurut keyakinan mereka masing-masing, dan negara kita Indonesia sangat menghormati dan menghargai dan memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing ya. Artinya gini, kita sekarang membahas secara Islam dan ini khusus untuk orang Islam ya. Jadi bagi saudara-saudariku yang tidak beragama Islam ataupun yang berbeda keyakinan, mohon maaf, tidak ada maksud untuk menghina ataupun ya memfitnah, tidak ada maksud. Tapi kita bahas tentang Islam ya, bagaimana Islam memandang tentang boneka ini. Di agama tertentu memang ada memang patung atau boneka yang memang dijadikan mereka sebagai saya mengatakannya apa ya, sarana atau apa ya, terserahlah. Pokoknya mereka menjadikan bahwa patung dan boneka itu sebagai sesembahan ataupun sarana untuk menyembah kepada Tuhannya ya. Tapi saya tidak paham karena agama lain saya nggak ngerti ya. Oke, kita jawab dulu. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya apa boneka-boneka ini maksudnya spirit doll itu dapat benar-benar dibersihkan? Wah, langsung pertanyaan mantap Mbak Aulia Rima. Spirit doll dapat dibersihkan ya, nanti ya kita bahas dulu ya insyaallah. Simpel pertanyaannya. Dalam Islam ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa suatu hari beliau sedang bermain boneka ya dengan teman-temannya. Jadi kita bahas tentang hukumnya dulu ya, bagaimana mengoleksi boneka ini boleh atau enggak ya. Sedang bermain dengan teman-temannya, main bonekaan. Nah, ada boneka-boneka ya.
boneka yang berbentuk manusia begitu. Kemudian Rasulullah datang dan teman-teman Ummul Mukminin Aisyah ini langsung malu terus bersembunyi begitu. Ya kalau bahasa kita mungkin yang namanya anak-anak takut lah ya. Ya kemudian Rasulullah datang dan mengambil boneka-boneka karena mereka takut, mereka tinggalkan boneka mereka sembunyi gitu. Akhirnya kemudian Rasulullah mengambil boneka-boneka itu, kemudian Rasulullah berikan kepada Aisyah dan berikan kepada teman-teman Aisyah. Dalam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyampaikan, nah ini salah satu yang membolehkan kita untuk mengoleksi boneka ya. Tapi dalam hadis ini ya anak-anak gitu. Bagaimana dengan orang dewasa sini boleh nggak memelihara atau mengoleksi boneka ya? Nanti kita bahas lagi. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i diceritakan waktu itu Rasulullah pernah pulang ya. Rasulullah pulang dari perang Tabuk saat itu. Kemudian Rasulullah pas pulang Rasulullah masuk ke rumah dan ada angin kencang. Kemudian sampai angin kencang itu menepis ya sebuah kain yang ternyata kain itu digunakan oleh Aisyah untuk menutupi mainannya. Ternyata waktu itu Rasulullah ketika tersibak kainnya, kemudian Rasulullah lihat ada boneka berbentuk kuda dan bersayap. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini kok berkuda begitu? Ini kok kuda bonekanya? Kok bersayap pula gitu kan? Saya mau tanya kata Rasulullah, ada nggak? Emang ada kuda itu bersayap? Tanya Rasulullah kepada Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, bukankah kau pernah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu punya banyak kuda dan kudanya itu juga punya banyak sayap gitu. Nah, mendengar perkataan Aisyah yang cerdas seperti itu, kemudian Nabi tersenyum gitu kan. Sampai saking lebarnya senyum itu nampak gigi gerahamnya itu ya. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa mengoleksi boneka itu boleh ya. Boneka itu boleh untuk bermain-main ya, untuk bermain anak-anak. Tapi ingat ya, hati-hati ya. Jadi gini, dari boneka ini sekarang untuk menyisip dan menyusupkan ajaran-ajaran tertentu dan juga untuk menebarkan keidolaan ataupun kekaguman terhadap sebuah tokoh atau sesuatu lah pokoknya dengan boneka begitu. Jadi hati-hati untuk menyesatkan itu bisa dengan menggunakan media boneka, misalkan boneka-boneka yang di situ itu boneka itu ada ya ajaran-ajaran agama lain sebagainya gitu. Itu dikoleksi pula oleh anak-anak kita kan kasihan gitu. Nah, tapi anak saya juga ada punya boneka juga, tapi semuanya dikasih orang gitu. Ya kayak boneka beruang gitu tuh boleh begitu kan. Tapi hati-hati di sini sekarang lagi maraknya itu ya spirit doll ataupun boneka yang mengandung spirit. Katanya boneka ini bisa memberikan motivasi, mengingatkan ibadah, mengingatkan ada bahaya sebagainya. Ini kan kemudian bisa bicara lagi begitu dan mendatangkan keuntungan gitu. Nah, boneka santet bayang nggak Ustaz? Ya itu sudah salah kaprah atau Bang Keke. Boneka santet ya nggak boleh ya. Boneka ini sebenarnya banyak, kayak jelangkung tuh pakai boneka. Ya robot-robot itu yang dimain anak laki-laki itu boneka juga begitu kan. Boneka juga tuh. Nah, tapi kita bahas secara syar'inya dulu ya. Nah, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dalam surah, bisa teman-teman buka surah An-Nisa ayat 117. Allah sampaikan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dalam terjemahnya kita baca dulu. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasa. Siapa itu inasa? Itu berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi sebenarnya ketika dia menyembah berhala itu sesungguhnya mereka menyembah setan yang durhaka. Nah, di dalam catatan kakinya, inasa ini siapa? Asal makna inasa ialah perempuan-perempuan. Patung-patung berhala yang disembah Arab jahiliyah itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perempuan seperti ada Lata, Uzza, Manah ya. Dapat juga berarti di sini orang-orang mati, benar-benar tidak sejenis dan benar-benar yang lemah. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam berhala-berhala itu yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah pada zaman Nabi itu di dalam itu ya di sana ada jin. Dan bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa jin itu memanfaatkan berhala itu untuk menyesatkan mereka gitu. Jadi saat itu pernah suatu ketika Rasulullah itu
diboikot oleh orang-orang Quraisy saat itu. Nah, kemudian orang Quraisy bertanya kepada Walid bin Al-Mughirah, ya, bertanya gimana tentang Muhammad nih sebenarnya gitu. Kemudian Walid, seorang Quraisy waktu itu, beliau berpuasa 3 hari, kemudian bertanya kepada sebuah berhala namanya Hubal, ya, bertanya kepada Hubal. Nah, ketika dia bertanya kepada Hubal itu, nah kemudian ada seorang jin namanya Muswir. Nah, jin ini jin kafir, dan Muswir ini karena orang Quraisy ini bertanya kepada patung, yang patung itu ya dari batu, dari kayu, mana bisa bicara gitu kan. Kemudian karena Walid bertanya, gimana pendapatmu Hubal tentang Muhammad? Kemudian patung jin kafir ini, Muswir ini masuk ke dalam Hubal dan berkata, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir, ya jelek-jelekkan lah Nabi Muhammad. Nah, kemudian semakin jahatlah orang-orang Quraisy pada saat itu kepada Nabi Muhammad. Nah, berita itu didengar oleh jin muslim yang namanya Muhair bin Akhbar. Nah, Muhair ini kesal dengan perlakuan Muswir ini. Kemudian dicarilah oleh Muhair bin Akhbar ini, jin muslim ini mencari si Muswir ini, dan ditemuilah di antara Safa dan Marwah. Kemudian dibunuhnya si jin kafir ini yang telah memfitnah Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian jin muslim ini pergi ke berhala Hubal itu. Kemudian dibilangnya kepada Walid, dibilangnya, wahai Walid, kata ya, sesungguhnya Muhammad itulah utusan Allah. Muhammad itu adalah seorang nabi yang dia itu amanah, yang dia itu jujur, yang dia itu layak untuk diikuti ajarannya, sebagainya. Disampaikanlah. Akhirnya Quraisy pada saat itu menjadi kok begini gitu. Jadi memang berhala-berhala zaman Quraisy dulu, zaman Rasulullah itu memang bisa bicara begitu. Dan yang bicara itu bukan berhala itu, tetapi jin begitu. Karena di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasa, yaitu berhala yang di dalamnya itu ada setan. Nah, jadi mereka sembah itu bukan patungnya, tetapi adalah jinnya sebenarnya. Nah, maka ikhwafillah, saudara kecintaan Allah Subhanahu wa taala, nah, menanggapi tentang spirit doll hari ini yang boneka itu bisa bicara, boneka itu bisa mendatangkan keberuntungan, ya tentu kalau sudah dinisbatkan begitu, sebuah boneka bisa mendatangkan keuntungan, berarti kan dia jadi jimat, ya jadi berhala lah begitu, mendatangkan manfaat begitu, padahal dia benda mati begitu kan. Kemudian juga ditambah lagi kok bisa bicara gitu dengan sang pemeliharanya begitu. Nah, seperti Hubal tadi. Nah, dia bisa bicara dengan Walid si pemeliharanya. Nah, karena memang ya seperti pengadopsinya tuh. Jadi boneka spirit doll tuh bicara dengan si pengadopsinya itu. Nah, maka kita hati-hati dengan sebagai orang Islam terkait hal ini. Jangan sampai kemudian kita menjadi sesat gara-gara kita mengoleksi boneka-boneka spirit doll ini, ya, dengan membeli puluhan juta mungkin atau miliaran gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Asalkan jangan jadikan boneka aja sama orang lain. Nah, ini kayaknya curhat bagi ini. Nah, kemudian saudara-saudari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita sangat banyak sekali melihat di sosial media terkait tentang para ya public figure ya yang mengoleksi boneka ini. Nah, tentu kita sangat khawatir dan sangat kalau dibilang sedih sih ya, kita prihatin dengan kondisi mereka seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengingatkannya? Ya tentu kita semampu kita, dan salah satunya caranya ini begitu. Nah, ini ada pertanyaan, kita jawab dulu. Kak Aulia Rima, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa boneka-boneka yang dimaksud dengan spirit doll itu dapat benar-benar dibersihkan? Sebenarnya gini, Pak Aulia, boneka itu sama seperti benda mati ini ya, seperti misal gelas ini, atau kalau kita punya cincin ya, dia tidak akan berpengaruh apa-apa, tidak akan mendatangkan apa-apa juga bagi kita ketika kita nggak meyakininya begitu. Jadi kalau kita pakai cincin ya, cincin tuh ya, kalau kita pakai cincin ganteng ya. Tapi kalau kita buka cincinnya nggak ganteng kita, ini bahaya, hati-hati. Berarti kita sudah ketergantungan ganteng kita dengan cincin begitu kan. Atau kita dengan aksesoris tertentu lah ya, tidak mesti cincin. Nah, boneka tadi itu karena memang orang yang akan membelinya itu, dan tahu nggak, orang-orang yang boleh memiliki spirit doll itu ya bonekanya tuh nggak asal dikasih gitu aja boneka sembarangan. Orang tadi dia harus menceritakan masalahnya, sehingga boneka yang diberikan itu sesuai dengan memberikan bantuan terhadap masalahnya itu gitu. Makanya orang ini kan
yang mengoleksi spirit doll ini kan adalah orang-orang yang berharap dengan adanya boneka yang mendampingi dia itu memberikan healing bagi dia, memberikan terapi, kenyamanan, ketenangan begitu. Saya menyimak satu YouTube tentang spirit doll ini. Ada seorang public figure yang dia tuh, ini bukan boneka, ini anak gitu. Dan dia memperlakukan selayaknya ya seperti anak manusia begitu kan. Seperti anak manusia, padahal masih banyak anak-anak sebenarnya yang sangat layak untuk diadopsi, seperti anak-anak terlantar, fakir miskin, anak yatim piatu begitu kan, yang putus sekolah, yang butuh bantuan untuk hidup, ya kan. Nah, ini yang harusnya itu harus dididik, dan tentunya itu akan mendatangkan amal jariah juga bagi kita kalau kita merawat anak manusia. Tapi kalau boneka, apa yang bisa mendatangkan bagi kita, ya? Dan bahkan dan asal kita tahu bahwa sesungguhnya yang masuk ke dalam boneka itu adalah jin, ya, sebagaimana sampaikan Allah di surah An-Nisa ayat 177 ini dalilnya. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi memang ada setan di dalam itu, dan yang bicara itu setan, tidak bukan ya jin, ya. Makanya hati-hati ya, kita ini dengan jin kan hidup kita berdampingan sebenarnya, cuman dimensinya lain, alamnya lain gitu. Tapi dia masih sama dengan kita, tinggal di dunia ini. Dan ingat, bangsa jin ini juga punya anak-anak gitu. Dan yang sebenarnya yang masuk ke dalam boneka spirit doll ini kan katanya bayi-bayi yang dia dibuang, dibunuh, diaborsi begitu kan, yang menyedihkan. Kemudian kita adopsi dia supaya dia supaya dia hidupnya layak dan terbantu begitu kan. Ya, itu sebenarnya bukan, ya terserah lah mau bayi atau gimana, yang masuk itu yang jelas tuh jin, dia akan menyesatkan kita. Bang Aul, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam, silakan. Jadi boneka itu bisa dikatakan berhala ya Ustaz? Ya, untuk boneka yang kita jadi sesembahan itu jadi jadi berhala, Bang Keke. Termasuk juga kalau kita punya handphone gitu kan, lebih utama pula handphone dibandingkan sholat, ya kan? Sampai sholat itu kemudian tertinggalkan dan tidak terlaksanakan oleh kita gara-gara asik ya main handphone. Itu berarti handphone kita sedang menjadi berhala gitu. Termasuk juga hal yang lain gitu, tidak hanya boneka Bang Keke. Jadi berhala ini bukan hanya boneka saja, tapi juga semua, ya, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk benda mati, atau bahkan pekerjaan kita itu bisa jadi berhala juga di saat datang perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menghilangkan ataupun tidak menjalankan perintah Allah gara-gara apa? Gara-gara kerjaan kita. Gak banyak kita jadikan kerjaan itu sebagai Tuhan. Atau orang jualan nih kan, kalau saya tinggalkan jualan ini waktu sholat masuk nih nanti rugi saya. Dia menganggap bahwa rezeki itu yang mendatangkan tuh jualannya, bukan Tuhan, bukan Allah gitu. Nah, padahal Allah itu yang mendatangkan rezeki buat dia. Kenapa? Karena dengan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan juga, Ustaz, kan boneka ini baik, jadi kan mengingatkan kita, mami gitu kan, jangan lewat situ mami, di sini ada perampok. Rupanya ya, setelah dia nggak lewat situ, rupanya ada kejadian memang dirampok begitu. Mami, jangan lupa sholat mi gitu. Ya, namanya jangan kalah jin ya yang tak nampak ya. Teman saya saja yang dia non muslim mengingatkan saya juga sholat. Teman saya aja, ya baik memang teman saya non muslim dia nggak sholat. Dah sholat Bang Kodri? Oh belum, sholat gitu. Nah itu intinya. Jadi kerjanya uang masuk. Itu. Jadi akhirnya apa? Ya spirit doll ini menjadi bisnis. Memang jualannya kalau memang apa ya? Kalau memang membantu sebagainya ya. Ya tapi gimana lagi ya? Boneka ini harganya beda-beda ya. Jadi ada kalau saya lihat di katalognya tuh ya juta-jutaan lah ya. Ada yang puluh juta, ada yang miliaran, ada yang belinya satu, beli dua begitu kan. Sampai ada public figure kita tuh ya memang menjadikan dia bukan boneka, dia anak gitu. Sampai dia dimandikan, sampai bajunya beda. Terus bisa besar nggak? Kata kepada dia, oh dia bisa besar, sekarang masih kecil kali. Jadi dimandiin, dibersihin, disayangi, selayaknya anak gitu kan. Nah ini hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Makanya sekarang kita gini aja deh, kita kan seorang muslim nih ya, kita seorang muslim, maka kalau memang kita seorang muslim ya patuhilah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita ini. Jadi kita hidup ini bukan sekehendak hati kita, jadi kita hidup ini bukan semau kita aja gitu dan seenaknya kita aja gitu ya. Kalau kita seorang muslim, kita harus patuh dengan perintah-perintah yang ada dalam agama Islam ini begitu. Waalaikumsalam Kak Nova Marta, apa kabar? Insyaallah, silakan mau menyampaikan informasinya atau bertanya silakan.
Kak Wiyah, Kak Asmawiyah, artisnya stres. Iya, kalau dari dia sih nggak stres Kak Asma. Dia nggak ngaku kan. Nah, jadi gini, sama gini lah ya. Kalau kita masuk kampus, ya, kita daftar ke sebuah kampus atau sebuah tempat kerja. Daripada beli boneka, mending adopsi anak ustad deh. Oh, mesti anak, bukan anak saya diadopsi. Ya betul, daripada kita beli boneka. Ya, daripada kita beli boneka, mending kita adopsi. Ya betul, adopsi anak. Ya, itu lebih banyak ini jadi orang tua asuh, ya kan? Silakan datangi tempat-tempat yang memang di sana, ya, di mana di sana banyak terdaftar anak-anak yang layak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, dia tidak punya uang. Ya, anak-anak yang dia tidak punya uang, dia pengen sekolah. Ya, bagi kita berkelebihan rezeki, bagus itu kita adopsi, kita sekolahkan dia. Anak-anak yang kehilangan orang tua, gitu. Yang kehilangan orang tua, tentu itu yang kita bantu untuk ya menjadi orang tua asuh dia, menyekolahkan dia, merawat dia, memberikan pakaian, makanan buat dia. Hanya menyampaikan sampai salam untuk Kak Nining. Wah, insyaallah nanti disampaikan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita merawat anak yatim kan, kalau kita merawat anak yatim ini ya kita insya Allah akan bersama dengan Nabi nanti di surga insya Allah. Nah, ya kalau kita masuk sebuah kantor atau kita masuk ke sebuah institusi, kampus sebagainya, ya tentu kita sebagai mahasiswa kita harus mematuhi aturan kampus itu kan. Kan mungkin kita tidak mau aturan kampus itu. Kalau ada tugas kita kerjakan, ya kan. Kewajiban kita jalankan. Tentu kewajiban kita yang kita jalankan itu ya akan mendapatkan hasil juga atas apa yang kita lakukan secara optimal, ikhlas gitu insya Allah. Ya kalau kita nggak mau patuh aturan kampus, kita nggak nggak menjalankan tugas-tugas diberikan, ya tentu kita siap-siap kita di DO, ya kan, atau kita dipanggil orang tua kita, atau ya artinya tidak akan lulus dengan mudah lah, atau memang kita di DO lah gitu. Ya sama kalau kita sudah masuk Islam, maka kita tidak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita itu enggak hanya kita ucapkan di lisan saja, tapi kita buktikan ya. Karena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu wujudnya apa? Ya wujudnya sholat. Jadi orang sholat itu tuh bersyahadat dia. Kalau nggak sholat berarti dia bohong dia. Katanya dia bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nyatanya apa? Nyatanya pas waktu sholat dia nggak sholat gitu. Maka dia dengan tanpa rasa takut meninggalkan sholat. Nah, ini bukan berarti dia menjadikan apa yang menghalangi dia untuk sholat. Berarti pada saat itu yang menghalanginya itulah Tuhan dia, itulah berhala dia. Jadi nggak hanya boneka begitu. Nah ini kondisinya begitu. Nah kemudian apalagi? Nah kemudian bukti wujud dari kalimat syahadat itu adalah ya tadi dengan seluruh ibadah kita kerjakan, kemudian juga maksiat kita tinggalkan. Jadi kalau kita bilang tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, semua ajaran perintah Allah, semua ajaran Rasulullah ya kita kerjakan gitu. Dan maksiat yang dilarang itu ya kita tinggalkan. Kalau tidak ya siap-siap kita dengan konsekuensinya. Nah, ya, itulah konsekuensi yang harus kita lewati gitu. Makanya hati-hati kita ya, sekarang banyak yang merusak kita sebagai umat Islam itu ya dari berbagai banyak faktor ya. Walantar do'ankal yahud walanasara hatta tattabi'a milatahum ya. Kan orang-orang yang tidak senang dengan Islam ini dia akan membuat kita ini apa? Islamlah kalian, tapi kami akan buat kalian enggak Islami ya kan. Lagi stres, lagi pusing, banyak masalah gitu kan, pengen mendapatkan ketenangan begitu kan. Ya apa yang diajarkan oleh Islam itu sholat ya. Kan Allah sampaikan ya, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Nah, ya sholat bukan dengan beli boneka begitu. Kemudian itulah jalannya, bukan juga tidak hanya beli boneka saja, bukan jangan ke diskotik, jangan pakai narkoba gitu kan. Islam mengajarkan begitu gitu. Ya kalau kita tempuh jalan-jalan yang tidak diridai Allah seperti itu ya kita siap-siap juga dengan konsekuensinya. Oh nggak ada alasan. Kami kan kemarin nggak tahu, kami sesat kan, kami nggak tahu. Oh nggak ada jalan, nggak ada cerita. Sekarang nih udah banyak sarana ya. Nggak bisa kita offline dengar kajian, online pun kayak Seram ini salah satu sarananya. Jadi kita motivasi kita buat program Seram ini ya untuk mencerdaskan umat agar umat ini mendapatkan informasi terutama masalah akidah ya, bagaimana dia punya akidah tauhid bukan akidah syirik gitu ya. Banyak orang hari ini rajin sholat ya, tapi pakai jimat juga ya. Dia rajin sholat ya, dia baik nih, orangnya baik ya,
tapi dia koleksi boneka, ya kan. Dia rajin sholat ke Ustaz, gara-gara boneka tuh dia semakin rajin sholat. Ya artinya apa? Kan berarti bukan karena Allah, ya, bukan Allah yang menggerakkan hati dia untuk sholat itu. Ya gitu. Ya kalau mengingatkan itu manusia nggak apa-apa gitu. Tapi kalau boneka mengingatkan, berarti kan yang mengingatkan bukan lagi boneka itu, tapi jin yang ada di dalam boneka itu mengingatkan kita untuk ibadah gitu. Sama lah gitu. Sama saya dapat banyak pasien ruqyah itu salah satunya apa ya? Salah satu gangguannya itu dia bisa ilmu kanuragan gitu kan. Misalkan dia bisa memperlantikan orang jarak jauh. Cukup baca zikir Bismillahirrahmanirrahim 21 kali dalam satu nafas. Ambil Bismillah terakhir Bismillah, terbang. Nah, itu saya bilang tuh jin. Mana pula jin Ustaz kata. Itu kan saya baca zikir Bismillah kata. Oh, keren kali kamu cuma kayak gitu bisa nerbangin orang itu. Lebih keren Rasulullah lah. Rasulullah tuh mana ya? Siapa yang bisa menandingi kehebatan akidah, ibadah dan akhlak Rasulullah tuh nggak ada manusia yang bisa seperti Rasulullah itu. Rasulullah perang juga ngangkat tombak dia, angkat pedang dia kan, pakai panah dia kan, belajar kuda dia, sampai ini pula giginya goyang di perang Uhud tuh kan, nggak ada kebal ya. Ini baru cuma ngapalkan ya kan, la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah 100 kali langsung bisa kebal. Dari mana pula datangnya? Sampai ada pasien itu ya, pasien ruqyah itu dia bisa apa ya, dia kesurupan ya, pas ditanya siapa nama kamu, nama saya Ar-Rahman. Ternyata kenapa kamu masuk? Ya saya ingin tolong dia karena saya dipanggil terus setiap hari. Oh panggil terus? Iya. Saya ingin tolong dia karena dia banyak orang nggak suka sama dia. Alhamdulillah singkat cerita di ruqyah, alhamdulillah Allah mudahkan keluar. Ya si abang tadi bilang, kenapa abang bisa masuk jin begini? Kata jin tadi abang manggil dia dengan Ar-Rahman apa tuh? Ya saya zikir Ar-Rahman Ustaz berapa kali? 1000 kali setiap hari. Oh kan tidak ada dalilnya dia bang. Akhirnya apa? Jin Ar-Rahman masuk gitu. Nah, hati-hati. Bahkan jin muslim Ustaz. Muslim tuh banyak juga fasik, munafik. Ya dia muslim merampok juga, muslim berjudi juga, muslim dia jualan nipu juga ya kan. Muslim juga memerkosa pula, korupsi juga dia. Itu muslim tuh mah. Nah, ini muslim tuh ingat ya, muslim tuh tidak semuanya beriman. Ada yang fasik ya, ada yang dia musyrik, ada yang dia munafik begitu. Ini kita hati. Mohon maaf Tuan Guru, berarti apakah tidak boleh juga jika anak mempunyai boneka mainan di rumah hanya sekedar mainan untuk menghibur, contoh boneka tangan, boneka bentuk beruang, bukan boneka arwah. Tadi sudah saya jelaskan Maul bahwa dalam hadis Bukhari itu, saya ulangi lagi, Rasulullah itu ketika pulang ya melihat Aisyah sedang bermain dengan teman-temannya, ya, sedang bermain boneka. Kemudian temannya tadi karena Rasulullah datang malu bersembunyi gitu kan. Kemudian Rasulullah ambil bonekanya, kemudian diserahkan lagi pada Aisyah dan diserahkan kepada teman-teman Aisyah. Kemudian Rasulullah pergi. Ya kalau cuma boneka yang untuk main aja nggak apa-apa Bang Aul. Tapi yang harus kita waspada itu adalah bonekanya bentuknya apa nih. Ya, hati-hati Bang Aul, karena akidah anak-anak kita nih sekarang banyak dirusak dari media-media permainan, media tontonan, media musik dan sebagainya. Hati-hati. Contoh kayak film-film Bang Ul ya, film kartun lah sekarang. Nah, tengoklah kartun-kartun tuh rata-rata kan ada 2 hewan yang haram dalam Islam kan. Ada anjing ini buat imut, ada babi buat imut. Cobalah periksa film-film kartun tuh, banyak anjingnya, banyak babinya gitu. Akhirnya apa? Dibuat orang apa? Bonekanya, ada boneka anjing, boneka babi, itu mau kita pelihara di rumah. Kemudian apa lagi? Ada dibuat bajunya, baju kartun tadi kan. Oh, bangga pula ya. Bawa anjing babi ya. Kayak saya waktu itu sholat di satu masjid bukan baru ini kan, saya sedih lihat. Kenapa ada babi masuk masjid? Bukan babi beneran. Jadi ada seorang anak perempuan, dia pakai mukena Bang Aul. Dia pakai mukena, dan di mukena itu kan ada gambar-gambar sekarang nih ya kan. Ada gambar Angry Bird. Angry Bird itu kan lawannya babi. Walaupun cuma animasi itu tetap dia dia tetap itu tuh adalah salah satu penyesatan tapi pelan gitu. Babi masuk masjid. Lagi di mukena itu Frozen ya. Frozen ini kan buka aurat gitu. Walaupun tak animasi ya tetap sama gitu. Jadi awalnya animasi. Kemudian dibuatlah lama-lama menjadi asli begitu. Nah, sama di game-game itu kan banyak tuh. Game-game tuh buka-buka aurat tuh. Kayak Mobile Legends ya kan. Itu ada tuh aurat tuh cewek-cewek, dada besar, pantat besar kan, nampak kok setengah-setengah paha, setengah dada tuh kan. Ya dia nggak dibuat full oleh dia, ya dibuatnya iman anak-anak kita nih mati gitu. Mati itu apa? Biasa animasi, nggak bisa gitu. Dengan animasi itu bisa fantasi, ya bisa juga, ya bisa horny, bisa naik juga nafsunya. Jangankan dengan animasi gambar apa atau video tuh, ya dengan hayalan aja itu juga haram gitu. Begitu.
Jadi untuk boneka ya Rasulullah tidak melarang ya untuk anak-anak kita bermain boneka, tapi ya boneka-boneka yang inilah, boneka emang tidak ada susupannya. Kalau mau bilang tadi misalnya boneka tangan, misalnya ada hewan gitu ya, hewannya janganlah sampai hewan babi, hewan anjing begitu kan. Nah itu jangan sampai. Kalau misalnya beruang atau kuda begitu kan, nah itu dia main-main ya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya anak-anak kita ini jangan biasakan dia bermain dengan pikirannya, dengan khayalannya terus. Sekali-sekali ya memang khayalannya kita arahkan kepada yang memang jelas tujuannya, seperti ngapal Quran. Ya kalau film-film kartun arahkanlah ke film-film yang Islami, ya kan, film kartun Islami, ke situ aja arahkan. Dan kita perlu ingatkan, kalau saya di rumah tuh saya ingatkan ke anak saya, ini kalau film kartun ini nggak boleh. Kenapa Bi? Dia nanya. Ini lihat ada buka aurat, ini nampak auratnya, ini apalagi ini kartun nggak boleh nih ngajar kita membunuh. Saya bilang kan, memang saya aplikasikan kalau film TV itu kan ada tuh di sudutnya itu kan BO, bimbing orang tua. Saya sampaikan, ini nggak boleh nih, ini membunuh, ini nggak boleh bunuh, ini lihat nih ya. Apalagi film-film hantu, saya blok anak saya dari film hantu. Kenapa? Nanti semakin banyak dia nonton film hantu, ya semakin jiwa takutnya muncul. Padahal sesungguhnya ya setan itu, jin itu lebih takut kepada kita 100 kali lipat, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, daripada kita takut sama dia. Nah gitu, Baul. Jadi pada prinsipnya dalam hadis Bukhari itu dibolehkan ya anak-anak bermain boneka, tapi ingat hati-hati pun membuat anak-anak kita itu sehingga lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengolesi boneka itu. Ada satu film itu kan, ada penyusupannya. Misalnya gini nih, ada film itu kalau jadi ada dia seorang anak, kemudian dia kalau butuh bantuan kan ngadu, dia akhirnya dikeluarkanlah alat-alatnya kan. Ini ya membuat percaya diri, membuat rajin belajar, ya kan, membuat disenangi kawan, kayak gitu tuh. Akhirnya apa? Itu kan diajarkan minta sama boneka tadi. Harusnya kan minta sama Allah, ya kan. Jadi kita orang tua juga, kalau kita sudah memberikan sesuatu pada anak kita jangan lepaskan begitu saja. Nanti bisa tanpa sadari dia sesat gitu. Nah, kita gimana Ustaz? Kita kan dulu suka main robot-robotan juga. Iya, alhamdulillah, syukur aja kita ini selamat, itu aja. Kalau nggak selamat gimana coba? Ya udah, lewatlah kan. Nah, itu dia. Makanya beberapa public figure kita itu kalau kita lihat agamanya Islam, yang masuk boneka spirit doll itu dia Islam, tapi yang dia Islamnya itu ya maaf ya, yang tadi golongannya nggak selamat itu, gitu. Nggak selamat itu maksudnya apa? Nggak selamat dalam arti kata ya dia sampai terjerumus ke hal yang seperti ini. Ya, akhirnya kan ketahuan bahwa seperti itulah pemahaman dia gitu. Ya kalau kita mengingatkan ya tentu ada orang yang siap dengan ilmunya untuk mengingatkan dia punya kapasitas seperti itu. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Selamat datang, ada admin Akademi Mentor, selamat bergabung. Mbak Sri Henna, selamat bergabung. Tiara Cuti, selamat bergabung. Mbak Rizky, selamat bergabung. Silakan, ada yang mau berbagi informasi terkait tentang spirit doll, boneka arwah dan fenomenanya? Ya, kalau tidak kita simpulkan, saya tunggu sebentar. Kita coba dulu bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya teman-teman, ini sebenarnya tangan kanan, tapi di kamera ada tangan kiri. Itulah kan, bisa sesat kan, nanti fitnah kalau nggak jelasin begini, nanti kalian kira aku minum tangan kiri pula kan, padahal tangan kanan ya, ini tangan kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau tanyakan, kita tutup kajian kita di Seram Seputar Ruqyah dan Islam episode 12 dengan tema spirit doll atau boneka arwah dan fenomenanya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita bertemu, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas attentionnya dan pertanyaannya serta motivasinya untuk bergabung dan menyimak program Seram. Bagi yang belum sempat ya menyaksikan live, bisa menyaksikannya postingan kita nanti akan kita Instagram. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode 13.